Salam teman-teman dimanapun berada di seluruh Nusantara, selamat bergabung kembali di channel ITW2R, channel yang akan menyampaikan informasi dan edukasi penting untuk semua kalangan. Dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara klik like dan subscribe layarmu. Pada kesempatan ini saya ingin menyapa Bapak Ibu PNS ya ASN, PNS maupun P3K. Semoga senantiasa sehat walafiat dalam rangka menjalankan tugas pelayanan publik. Satu informasi penting kami kabarkan untuk Bapak Ibu pada kesempatan ini, seperti terlihat di layar Bapak Ibu, bahwa pada tahun 2025 ternyata bukan saja gaji yang akan dinaikkan menurut informasi yang kita dapatkan di sini, juga skema pensiun PNS dan P3K akan dirombak. Sebagaimana informasi telah beredar dalam beberapa minggu terakhir ini bahwa memang ada perubahan atau rencana pemerintah merencanakan menaikkan gaji di untuk tahun 2025. Namun ini belum ada kepastian berapa persen yang akan dinaikkan. Dan juga sebagaimana kita ketahui bahwa memang sampai saat ini ya para P3K khususnya belum ada ketentuan juga yang mengatur untuk menerima pensiun. Dan ini yang disampaikan di sini bahwa tahun depan ya direncanakan akan dirombak, diatur sedemikian rupa pengaturan mengenai skema pensiunan baru PNS dan P3K. Singkatnya Bapak Ibu ikutin terus informasinya. Informasinya di muatklikpendidikan.id. 2025 bukan hanya naik gaji ya. Skema pensiun PNS dan P3K akan dirombak jadi seperti ini. Nah, mari kita lihat perombakan apa yang dimaksudkan di sini ya. Klik pendidikan. Pemerintah tengah bersiap mengambil arah kebijakan belanja pegawai tahun 2025, mulai kenaikan gaji hingga perombakan skema pensiun PNS dan P3K. Yang selama ini kita dengar dan telah beredar informasinya bahwa akan ada kenaikan gaji, walaupun memang besarannya belum ada kepastian dan nantinya ya di bulan Agustus ke depannya akan kita dengarkan informasi kepastiannya. Namun kali ini disampaikan bahwa adanya juga penyesuaian atau perubahan skema pensiun PNS dan demikian pula dengan P3K. Ini terutama dengan P3K karena memang sebelumnya atau sampai dengan tahun ini masih juga belum ada yang pensiun. Dituangkan secara jelas dalam kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal KEM PPKF 2025 edisi pemutakhiran. Dan Bapak Ibu dimanapun berada bahwa rencana pemerintah ini sudah ada dalam kerangka ekonomi makro. Ya sudah ada dasarnya, sudah ada dokumennya begitu. Seperti sempat disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pada 22 Juli lalu, ia membenarkan bahwa pemerintah telah merencanakan kenaikan gaji ASN pada tahun 2025 dengan melakukan penyesuaian terhadap sejumlah fasilitas yang diberikan. Ya, rencana kenaikan disesuaikan, kata Airlangga dikutip klik.pendidikan.id dari Antara News pada Minggu 28 Juli 2024. Senada dengan Airlangga, Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Isa Rahma Tarwata mengatakan bahwa KEM PPKF yang masuk dalam Nota Keuangan APBN 2025 akan disampaikan kepada Presiden Jokowi. Hasilnya juga akan segera disampaikan ke publik pada 16 Agustus 2024. Dan Bapak Ibu dimanapun berada, ya nanti di tanggal 16 Agustus, hal ini, rencana ini, kenaikan gaji dan juga penyesuaian pensiunan PNS dan P3K akan disampaikan pada saatnya nanti tanggal 16 Agustus 2024. Nanti dibicarakan dulu, kita tunggu tanggal 16 Agustus saja. Pasti disampaikan, tutur Isa. Melansir fiskal.kemenkeu.go.id, ternyata bukan hanya naik gaji saja yang terdapat pada arah kebijakan belanja pegawai tahun 2025 yang tertuang dalam dokumen KEM PPKF. Namun sebuah rencana besar pemerintah terkait skema pensiunan PNS dan P3K yang akan dirombak habis. Dan demikian diinformasikan kepada kita pada kesempatan ini Bapak Ibu, bahwa pemerintah sedang merencanakan kenaikan gaji ASN aktif dan bukan hanya itu ya, pemerintah juga memikirkan
ya, pensiunan PNS dan juga P3K. Kem PPKF menyebutnya sebagai reformasi perlindungan hari tua bagi ASN. Skema pensiun yang selama ini memberikan perlindungan hari tua ASN dinilai perlu dilakukan perombakan atau reformasi. Terdapat beberapa alasan kuat mengapa skema pensiun ini harus dirombak pemerintah. Jadi silakan Bapak Ibu perhatikan, ini yang kemudian mendorong pemerintah untuk merencanakan mengubah skema pensiunan ini untuk PNS dan P3K ke depannya. Ya, yang pertama, Amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN. Terkait perlindungan hari tua ASN, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 memberikan dua amanat penting kepada pemerintah. Yang pertama, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja memiliki hak yang sama seperti PNS terkait jaminan sosial seperti jaminan pensiun dan jaminan hari tua. Jadi melalui ini Bapak Ibu, terutama ini Bapak Ibu yang P3K, artinya P3K ke depannya akan menerima jaminan sosial ya, berupa pensiunan dan jaminan hari tua. Jaminan pensiun dan jaminan hari tua bagi ASN, PNS dan P3K merupakan bentuk perlindungan kesinambungan penghasilan setelah pensiun. Kedua, manfaat pensiun yang diterima pensiun PNS relatif masih rendah. Itu alasan yang kedua. Pemerintah menilai bahwa hak pensiun yang menjadi bentuk penghargaan atas pengabdian masih jauh dari kata cukup. Hal ini disebabkan oleh formula perhitungan iuran hingga skema pensiun yang kurang maksimal. Jadi disampaikan di sini bahwa formulasi atau perhitungan iuran pensiun yang selama ini berjalan masih sangat kecil begitu, masih rendah, relatif rendah. Dan ini yang kemudian akan disesuaikan mungkin ke depannya oleh pemerintah. Sedangkan seperti diketahui, terjadi gap sangat besar antara besaran gaji pokok dengan berbagai tunjangan pegawai. Benar sekali Bapak Ibu bahwa gaji PNS aktif maupun P3K dibanding dengan mereka yang sudah pensiun, ini jauh sekali selisih penghasilannya. Gaji pokok justru jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan tunjangan kinerja atau lainnya, sehingga iuran pensiun juga sangat kecil. Ketiga, tingkat replacement ratio (RR) pada penghasilan masih rendah. Lagi-lagi terjadi perbedaan mencolok terkait penghasilan pegawai ketika masih aktif dan ketika sudah memasuki batas usia pensiun. Seperti para pegawai ASN yang menduduki jabatan eselon 1 hanya menerima manfaat pensiun kurang dari 10% dari penghasilan terakhir. Tentu hal ini sangat terasa bagi para pensiun PNS karena semua tunjangan jabatan atau bentuk penerimaan lain itu akan hilang dan dasar penerimaan pensiun itu tinggal perhitungan dari gaji pokok. Bahkan hal ini yang menjadi sorotan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai salah satu penyebab perilaku koruptif. Nah, berdasarkan beberapa alasan di atas, pemerintah berencana akan merombak skema pensiun PNS dan P3K. Semoga Bapak Ibu hal ini akan membawa ke arah yang lebih baik ke depannya untuk kesejahteraan para pensiunan. Skema yang saat ini digunakan dengan sistem pembiayaan Pay As You Go dinilai sangat membebani APBN. Jika skema tersebut terus dilanjutkan, maka kemampuan keuangan negara akan terancam. Oleh karena itulah, pemerintah sedang membuat dua kelompok besar terhadap reformasi program pensiun. Pertama, perubahan skema program untuk PNS existing. Kedua, pengembangan program baru untuk PNS baru dan P3K. Seperti yang pernah disampaikan PLT Asisten Deputi Manajemen Talenta dan Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Kemenpan RB, Agus Yudi Wicaksono, tidak lagi menggunakan skema PSU Go. Jadi Bapak Ibu pensiun langsung mendapatkan full funded, kata Agus dikutip dari Kemenpan RB. Skema pensiun PNS dan P3K dengan pembiayaan full funded inilah yang akan dilakukan pemerintah selesai rencana kenaikan gaji 2025. Jadi semoga rencana pemerintah ini Bapak Ibu akan terrealisasi ke depannya yang membawa arah yang lebih baik untuk kesejahteraan dan perhatian pemerintah kepada para pensiunan. Demikian saja informasi yang dapat kami bagikan untuk Bapak Ibu dimanapun berada dan sampai ketemu kembali. Salam.